Kisah kecantikan dan kesetiaan wanita Blambangan Banyuwangi zaman dahulu. Dari laporan Dr. FEPP tahun 1849, ternyata orang Banyuwangi sejak dulu terkenal akan kecantikannya. Perawakan dan warna kulitnya putih bersih. Dari 100 orang wanita, banyak ditemukan yang cantik daripada yang jelek. Di zaman dahulu jumlah penduduk Blambangan jauh lebih banyak, sekarang tinggal sedikit penduduknya, di mana di dalam Perang Bayu lebih dari 60.000 orang Blambangan yang hilang. Sekarang jumlah penduduknya hanya 28.000 jiwa dan bertambah tiap tahunnya. Orang Blambangan adalah penduduk asli yang banyak jumlahnya. Menurut Dr. Sri Margana, berkurangnya masyarakat Blambangan dalam bukunya Hegemoni Blambangan. Menulis serbuan Belanda Java Oosthoek, Telatah Majapahit, dilaksanakan juga operasi Tumpas Kelor, membunuh sampai habis Trah Giri Kedaton Trah Untung Suropati dan perang tersadis di Nusantara. Dalam kitab Negara Kertagama dan Empu Prapanca, di abad 14 mensejajarkan Blambangan sama dengan Bali dan Madura. Tome Pires menulis tentang betapa makmurnya Blambangan di abad ke-16 itu. Dr. Sri Margana dan Drs. Imade Sujana menulis masa kemakmuran rakyat Blambangan di masa Raja Tawang Alun dan Pangeran Pati. Blambangan sangatlah sejahtera dan makmur. Penduduk Blambangan banyak dihuni oleh beberapa suku, diantaranya beberapa keturunan dari orang-orang Eropa. Orang Madura, orang Melayu, orang Jawa, orang Mandar, orang Bali, orang Cina dan orang Mor atau orang Arab. Orang Blambangan adalah orang yang giat bekerja menggarap lahannya dan tidak malas. Mereka berhati baik. Manusia alam yang belum rusak. Sangat kuat dalam menahan kesedihan, tapi mereka juga masih mempercayai tahyul. Perawakan orang Blambangan tidak terlalu hitam warna kulitnya dan jarang mengalami cacat penyakit. Di antara 100 orang wanita misalnya lebih banyak ditemukan yang cantik-cantik daripada yang jelek. Wanita Blambangan dalam banyak literatur memang terkenal cantik. Dalam Babat dan Serat Kuno Blambangan banyak dikaitkan sebagai negeri yang memiliki 1. Banyak penari, ronggeng, tayub. 2. Banyak wanita penghibur. 3. Sumber budak-budak wanita. 4. Sumber inang, berdarah biru. Banyak tokoh-tokoh terkenal juga beristri orang Blambangan diantaranya. 1. Dalam Watu Renggong Raja Bali juga pernah melamar salah satu puteri Blambangan, namun lamaran itu ditolak. 2. Dang Hyang Nirarta, guru suci agama Hindu itu juga cari menantu di Blambangan. 3. Syekh Maulana Ishak juga dapat istri puteri Blambangan bernama Dewi Sekardadu, buyut Ratu Atikah. 4. Sunan Gunung Jati juga beristri puteri dari Blambangan bernama Nyi Mas Tepasari. 5. Sultan Agung Mataram juga beristri, selir, dari Blambangan bernama Dewi Sumekar. 6. Untung Suropati juga cari menantu puteri Blambangan bernama Mas Ayu Sekar. 7. Raden Ajeng Kartini mempunyai darah Blambangan dari Trah Ki Lanang Dangiran dan Trah Sunan Giri. 8. Pangeran dari Majapahit, Kediri, Madura, Probolinggo, Mengwi, Pasuruan, dan lain-lain juga mencari istri dari Blambangan. Kesetiaan wanita-wanita Blambangan juga tertulis dalam catatan sejarah, di antaranya Tome Pires, dan banyak sumber sejarah menyebutkan wanita Blambangan itu sangat setia pada suaminya. Mereka lebih memilih mati sati ketika suami meninggal. Perawan Blambangan selalu menyelipkan keris kecil beracun untuk siap bunuh diri untuk menjaga kehormatannya. Dalam cerita legenda Sri Tanjung menunjukkan nilai luhur wanita Blambangan menjaga kehormatannya. Di zaman kerajaan Mataram prajurit Blambangan banyak yang ditawan oleh Sultan Agung, dijadikan guinea pig alias percobaan. Mereka digunakan untuk mengetes senjata yang akan digunakan untuk bertempur. Jika lelaki Blambangan itu tewas, berarti senjatanya ampuh.
layak digunakan untuk berperang. Sebaliknya, jika lelaki Blambangan itu masih sehat, berarti senjatanya tak layak dibawa ke medan perang. Karena kedikdayaan prajurit Blambangan yang tetap eksis di Mataram sampai Mataram terbelah antara Surakarta dan Yogyakarta. Sementara kaum wanitanya menjadi inang anak-anak raja. Ada kepercayaan, saat perempuan Blambangan hamil, mereka minum jamu dari dedaunan Rajekwesi. Nama ini mirip tempat pantai di Banyuwangi saat ini. Jamu itulah yang membuat air susu perempuan Blambangan berwarna wulung, indigo perpaduan biru dan ungu. Bayi yang minum susu perempuan Blambangan ini akan jadi sakti dan kebal senjata. Dalam tulisan buku 6 mata tentang Banyuwangi karya Mbah Hasnan Singodimayan, diceritakan tentang kecantikan orang Banyuwangi, sebagai berikut. Biskalan di Kepatihan Banyuwangi punya cerita kuno yang unik. Dulu ada mitos jangan sekali-kali berani menggoda janda Biskalan. Di zaman Belanda, Biskalan itu tempat para biskal atau jaksa. Ajudan penguasa Belanda yang bermukim di sekitar Gedung Sucieti sekarang Gedung Juang. Para jaksa dipandang orang yang berpendidikan, dekat dan kepercayaan orang Belanda. Perempuannya juga bukan orang sembarangan dan bukan orang kampungan tapi orang pilihan sopan santun dan punya etika yang baik. Juga pintar berhias. Kalau sudah menjadi janda biasanya dikawin sama orang Belanda tidak tahu perjaka, duda ataupun yang sudah beristri. Tidak sembarang orang berani meminang rondo Biskalan, lurah dan carik saja tidak berani. Apalagi orang biasa, sejak zaman Jepang cerita rondo Biskalan tidak terdengar lagi. Lain cerita rondo kompeni yaitu janda bekas tentara kompeni tidak tahu Belanda sungguhan atau Belanda Madura ataupun Semarang yang menjadi tentara Belanda. Kawinnya hanya sementara, biasanya juga dinamai rondo kembang dan rondo kepus oleh orang Banyuwangi. Yang dinamakan rondo kembang adalah anak gadis yang dipaksa kawin dengan orang tua yang kaya. Benginikah isuk pegatan, hampir sama dengan cerita Datuk Maringgih. Yang dinamakan rondo kembang kepus yaitu janda kaya yang menikah dengan perjaka. Rondo pacilan yaitu janda ruwet, umumnya dinamakan anak nakal tapi bukan pelacur, sangat cantik dan kemayu, suka kawin dan suka bercerai. Tidak memilih muda ataupun tua. Kisah ini dirangkum dari beberapa sumber di Google dan Perpustakaan Banyuwangi tempo dulu.